Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Haja Duratul Jannah selaku dosen mata kuliah kajian kitab kuning sejarah peradaban Islam, dan kepada teman-teman kelas pendidikan agama Islam A semester 5 yang saya banggakan. Kembali lagi bersama Kami kelompok 3 mata kuliah kajian kitab kuning sejarah peradaban Islam yang kali ini akan membahas materi tentang masa kedua kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, anggota dari kelompok 3 antara lain Abdul Aziz, Putri Dwi Juliani, Atika Nurjana, Wiwik Meriati Sapitri, Lestari Dewi, Ayu Faradila, dan saya sendiri Haidar Zulfikar. Oleh karena itu, mari kita langsung saja buka materi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Saya akan memaparkan materi tentang Keislaman Hamzah. Maksudnya para pemberani musyrik Quraisy ke dalam Islam ternyata tidak menghentikan penganiayaan dan penghinaan terhadap kaum muslimin. Titik di tengah-tengah suasana yang penuh kedengkian terhadap kaum muslimin pada umumnya dan pada Nabi Muhammad. Allah menghendaki agar kedengkian Abu Jahal terhadap Muhammad menjadi penyebab masuk Islamnya Hamzah. Paman beliau juga terkenal sangat berani dan keras. Abu Ishaq dan Abu Sa'ad menuturkan bahwa seorang budak perempuan, Abdullah ibn Jur'ain, mengabarkan kepada Hamzah bahwa Abu Jahal telah menghina kemenakannya Muhammad dengan hinaan yang keji dan menyakitkan. Mendengar itu, langsung saja ia bangkit dan mendatangi Abu Jahal yang sedang berkumpul dengan kaumnya titik tanpa banyak kata. Hamzah menghampiri Abu Jahal dan langsung menghantam kepalanya dengan musuh. Ia menghadap keras, apakah engkau masih berani mencela Muhammad bila aku telah masuk ke dalam agamanya? Sejak peristiwa itulah Hamzah mendapatkan hidayah dan tertarik untuk masuk Islam. Sejak Hamzah masuk Islam, kaum Quraisy menyadari bahwa kekuatan Muhammad semakin kuat dan kokoh. Mereka juga berpikir bahwa Hamzah pasti akan selalu melindunginya. Maka dari itu, kaum Quraisy mulai meredakan penganiayaan dan celaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Hamzah masuk Islam setelah Rasulullah sering berkumpul di Darul Arqam, yaitu pada tahun kenabian, di tengah-tengah situasi yang jauh dari kondusif karena berbagai kezaliman dan permusuhan kafir Quraisy. Muncul secerah cahaya yang menerangi jalan perjuangan Rasulullah. Hal itu ditandai dengan keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian. Titik sebagian besar riwayat menyatakan dia masuk Islam pada tahun Dzulhijjah. Keislaman Hamzah memiliki cerita khusus. Syahdan, suatu kali Abu Jahal bertemu Rasulullah di Bukit Sofa. Seperti biasa dia mengganggu dan menghina beliau, sementara beliau diam, tidak membalas sepatah kata pun. Ketenangan dan kesabaran Rasulullah menjengkelkan Abu Jahal. Musuh Islam itu menghantam kepala beliau dengan sebongkah batu sampai terluka dan berdarah. Setelah itu, tanpa rasa bersalah, dia pergi ke sisi Ka'bah, tempat orang-orang Quraisy biasa berkumpul, lalu duduk bersama mereka. Abu Jahal menghina dan mengejek Nabi, namun beliau tetap
diam dan tidak membalas dengan sepatah kata pun. Ketenangan dan kesabaran Nabi membuat Abu Jahal jengkel. Kemudian dia menyerang Nabi dengan memukul kepala beliau dengan sebuah batu hingga Nabi terluka dan berdarah. Setelah itu tanpa rasa bersalah dia tempat orang dia duduk bersama perempuan pada saat yang sama dari maka menceritakan kejadian tersebut kepada Hamzah merupakan pemuda Quraisy yang paling pemberani, dan pada saat yang sama Hamzah langsung mencari Abu keterangan dan kesabaran orang-orang Islam dalam menghadapi cobaannya demi mempertahankan akidahnya. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk musuh Islam yang paling kejam. Ia terkenal berwatak keras dan berangai bengis. Sebagai pemimpin besar kaum muslimin pernah mendapatkan siksa dan penganiayaan dirinya. Namun Sa'id bin Sa'id, perabat dari saudara korban, pernah mengatakan, "Demi Allah, aku benar-benar melihat diriku dan sesungguhnya Umar telah memantapkan keislamanku dan keislaman istriku
menuturkan bahwa Laila, ibunda Abdullah, istri Amir bin Robi'ah, menceritakan, demi Allah, saat itu kami sedang bersiap-siap untuk berhijrah ke Habsyah. Sedangkan Amir suamiku baru pergi. Ummu Abdullah, aku menjawab, iya, kami akan pergi menuju bumi Allah karena kalian telah menyiksa kami dan menganiaya kami. Kami akan pergi sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kesempitan bumi ini. Ummu Abdullah menambahkan, sungguh saat itu aku melihat Umar terlihat sedih dan murung menatap kepergian kami. Beberapa waktu kemudian Ummu Abdullah menceritakan itu kepada suaminya. Amir bertanya, apakah engkau ingin ia masuk Islam? Ia menjawab, iya. Amir berkata, ia tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledai Al-Khattab masuk Islam. Hal itu diucapkan Amir mengingat kekejaman Umar terhadap kaum muslimin saat ini. Kabar ini merupakan bukti bahwa Umar tidak bisa memungkinkan bahwa di dalam jiwanya telah terjadi pergaulan antara naluri kemudian dengan kehijrahan. Kejahilan itu melunak di hadapan akal sehat hingga ia berusaha masuk Islam. Bahkan watak dan sikapnya keras dalam kejahilan berubah menjadi ketegasan dan kekokohan dalam membela kebenaran. Cukup sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada pengantin sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wikwiliati Savitri akan menceritakan kisah keislaman Umar bin Khattab. Di tengah udara durhaka terpenuhi api kezaliman dan kemusuhan, muncullah lagi sebuah kasih lari dari Tuhan pada yang pertama. Dialah Umar bin Khattab. Umar memeluk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah menyatakan keislamannya. Sebelum itu, Nabi SAW pernah mendoakan agar ia masuk Islam. At-Tirmidzi meriwayatkan hal itu dari dan mensahihkan. At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Anas bahwa Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, bukanlah Islam dengan salah satu lelaki yang paling mencintai yang yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang dikehendaki Allah adalah Umar bin Khattab. Dari sejumlah riwayat yang menunjukkan proses keislamannya dapat disimpulkan bahwa menyusulah Islam di kalangan Umar terjadi secara bertahap. Umar dikenal sebagai pribadi yang terentang akal dan berani menyalip besar. Kaum muslimin saat itu sering disiksa. Yang jelas di dalam dirinya diam-diam terjadi pergaulan batin. Di satu sisi dia menghormati berbagai tradisi leluhur dan sangat bersemangat dalam menjalankannya. Namun di sisi lain dia kagum dengan keterangan dan kesabaran orang-orang Islam dalam menghadapi cobaannya demi mempertahankan akidahnya. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk musuh Islam yang paling kejam. Ia terkenal berwatak keras dan berperangai menggis. Sebagai bentuk kedesar, kaum muslimin pernah mendapatkan sisa dan penganiayaan dirinya. Namun Sa'id bin Sa'id, kerabat dari saudara perempuan Umar, pernah mengatakan, demi Allah, aku pernah benar-benar melihat diriku dan sesungguhnya Umar telah memantapkan keislamanmu dan keislaman istriku sebelum masuk Islam. Ibnu Ishaq juga menuturkan bahwa Laila, ibunda Abdullah, istri Amir bin Robi'ah, menceritakan, demi Allah, saat
sedangkan Amir suamiku baru pergi untuk memenuhi beberapa keperluannya. Umar radhiyallahu anhu yang saat itu belum masuk Islam dalam kemursyikannya tiba-tiba datang dan berdiri tepat di depanku. Kami sempat merasakan khawatir karena ia sering menyiksa kami dan bertanya, apakah kalian tetap akan pergi? Ummu Abdullah, aku menjawab, iya, kami akan pergi menuju bumi Allah karena kalian telah menyiksa kami dan menganiaya kami. Kami akan pergi sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kesempitan bumi ini. Ummu Abdullah menambahkan, sungguh saat itu aku melihat Umar terlihat sedih dan murung menatap kepergian kami. Beberapa waktu kemudian Ummu Abdullah menceritakan itu kepada suaminya. Amir bertanya, apakah engkau ingin ia masuk Islam? Ia menjawab, iya. Amir berkata, ia tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledai Al-Khattab masuk Islam. Hal ini diucapkan Amir mengingat kekejaman Umar terhadap kaum muslimin saat ini. Kabar ini merupakan bukti bahwa Umar tidak bisa memungkinkan bahwa di dalam jiwanya telah terjadi pergaulan antara naluri dengan kehijrahan. Kejahilan itu melunak di hadapan akal sehat hingga ia berusaha masuk Islam. Bahkan watak dan sikapnya keras dalam kejahilan berubah menjadi ketegasan dan kekokohan dalam membela kebenaran. Cukup singkat, Ibunda Abdullah, istri Amir bin Rabi'ah, menceritakan, demi Allah, saat itu kami sedang bersiap-siap untuk berhijrah ke Habsyah, sedangkan Amir suamiku baru pergi untuk memenuhi beberapa keperluannya. Umar radhiyallahu anhu yang saat itu belum masuk Islam dalam kemursyikannya tiba-tiba datang dan berdiri tepat di depanku. Kami sempat merasakan khawatir karena ia sering menyiksa kami dan bertanya, apakah kalian tetap akan pergi? Ummu Abdullah, aku menjawab, iya, kami akan pergi menuju bumi Allah karena kalian telah menyiksa kami dan menganiaya kami. Kami akan pergi sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kesempitan bumi ini. Ummu Abdullah menambahkan, sungguh saat itu aku melihat Umar terlihat sedih dan menatap kepergian kami. Beberapa waktu kemudian Ummu Abdullah menceritakan itu kepada suaminya. Amir bertanya, apakah engkau ingin ia masuk Islam? Ia menjawab, iya. Amir berkata, ia tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledai Al-Khattab masuk Islam. Hal ini diucapkan Amir mengingat kekejaman Umar terhadap kaum muslimin saat ini. Kabar ini merupakan bukti bahwa Umar tidak bisa memungkirkan bahwa di dalam jiwanya telah terjadi pergaulan antara naluri dengan kehijrahan. Kejahilan itu melunak di hadapan akal sehatnya hingga ia berusaha masuk Islam. Bahkan watak dan sikapnya keras dalam kejahilan berubah menjadi ketegasan dan kekokohan dalam membela kebenaran. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umi Wiliati Savitri akan menceritakan kisah keislaman Umar bin Khattab. Di tengah udara gerah karena bumi dan kezaliman dan permusuhan, muncullah lagi sebuah kasinan yang lebih terang daripada yang pertama. Dialah Umar bin Khattab. Umar memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah menyatakan keislamannya. Sebelum itu, Nabi SAW pernah mendoakan agar dia masuk Islam. At-Tirmidzi meriwayatkan hal itu dari Abu Hurairah dan mensahihkan, atau dari meriwayatkan dari Abu bin Mas'ud dan Anas bahwa Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu lelaki yang paling kucintai, yaitu
dikehendaki Allah adalah Umar bin Khattab. Dari sejumlah riwayat yang menuturkan proses keislamannya, dapat disimpulkan bahwa menyusuplah Islam di kalbu Umar terjadi secara bertahap. Umar dikenal sebagai pribadi yang terhormat dan berani penyalib besar. Kaum muslimin saat itu sering disiksa, yang jelas di dalam dirinya diam-diam terjadi pergaulan batin. Di satu sisi dia menghormati berbagai tradisi leluhur dan sangat bersemangat dalam menjalankannya. Namun di sisi lain dia kagum dengan keterangan dan kesabaran orang-orang Islam dalam menghadapi cobaannya demi mempertahankan akidahnya. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk musuh Islam yang paling kejam. Ia terkenal berwatak keras dan sebagai bentuk besar kaum muslimin pernah mendapatkan kisah dan penganiayaan dirinya. Namun Sa'id bin Sa'id, kerabat dari saudara perempuan Umar, mengatakan, demi Allah, aku benar-benar melihat dan sesungguhnya Umar telah memantapkan keislaman dan keislaman istriku sebelum dia masuk Islam. Ibnu Ilsak juga menuturkan bahwa Laila ibunda Abdullah, istri Amir bin Rabi'ah, menceritakan, demi Allah, saat itu kami sedang bersiap-siap untuk berhijrah ke Habsyah, sedangkan Amir suamiku baru pergi untuk memenuhi beberapa keperluannya. Umar radhiyallahu anhu yang saat itu belum masuk Islam dalam kemusyikannya tiba-tiba datang dan berdiri tepat di depanku. Kami sempat merasakan khawatir karena ia sering menyiksa kami dan bertanya, apakah kalian tetap akan pergi? Ummu Abdullah, aku menjawab, iya, kami akan pergi menuju bumi Allah karena kalian telah menyiksa kami dan menganiaya kami. Kami akan pergi sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kesempitan bumi Allah karena kalian telah menyiksa kami dan menganiaya kami. Kami akan pergi sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kesempitan bumi ini. Ummu Abdullah menambahkan, sungguh saat itu aku melihat Umar terlihat sedih dan murung kepergian kami. Beberapa waktu kemudian Ummu Abdullah menceritakan itu kepada suaminya dan bertanya, apakah engkau ingin ia masuk Islam? Ia menjawab, iya. Amir berkata, ia tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledai Al-Khattab masuk Islam. Hal ini diucapkan Amir mengingat kekejaman Umar terhadap kaum muslimin saat ini. Kabar ini merupakan bukti bahwa Umar tidak bisa memungkirkan bahwa di dalam jiwanya telah terjadi pergaulan antara naluri kemudian dengan kehijrahan. Kejahilan itu melunak di hadapan akal sehatnya hingga ia berusaha masuk Islam. Bahkan watak dan sikapnya keras dalam kejahilan berubah menjadi ketegasan dan kekokohan dalam membela kebenaran. Cukup. Umar bertanya kepada kaumnya, siapakah Quraisy, orang Quraisy yang paling lihai bicaranya? Mereka menjawab, Jamil bin Mu'ammar al-Jahmi. Umar pun mendatangi Jamil dan langsung mengabarkan keislamannya. Mendengar hal itu, Jamil bergegas menuju Ka'bah. Kemudian menyeru kepada kaumnya dengan suara lantang, saudara-saudara Quraisy, ketahuilah sesungguhnya Umar telah murtad dan dari agamanya. Umar yang berada di belakangnya langsung bangun seraya berkata, engkau berdusta, sebab aku telah masuk Islam. Akibatnya Umar bertanya pada kaumnya dan membuat pergaulan yang seru dengan mereka. Namun Allah akhirnya menyelamatkan Umar radhiyallahu anhu lagi perantara As-Siddiq wa As-Sani. Masyhur terlibat
lakukan. Umar kaget bukan kepalang, apalagi ketika orang itu mengatakan kepadanya bahwa saudara perempuannya beserta suaminya telah masuk Islam. Kabar ini membuat Umar marah besar hingga ia langsung berbalik menuju rumah adik perempuannya. Saat itu, sang adik dan suaminya tengah bersama Khobab. Tanpa berkata sepatah kata pun, Umar langsung memukul Khobab sampai darahnya mengalir. Sesaat kemudian, Umar melihat beberapa telapak kurma bertuliskan beberapa ayat surat Al-Baqarah. Atas saran adik perempuannya, ia sempat mandi terlebih dahulu sebelum menyentuh kelapa pelepah itu. Setelah membacanya, hati Umar terbuka dan ia pun menyatakan diri masuk Islam. Ia langsung pergi menjumpai Rasulullah untuk mengabarkan keislamannya. Setelah masuk Islam, Umar masih tinggal di sekeliling paman-pamannya yang dialami oleh orang-orang Muslim yang lemah. Islam. Hal ini dibuktikan oleh doa Rasulullah, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan orang-orang yang paling kau cintai. Dari kedua orang ini yang mencintai dan Umar bin Khattab. Dalam tahun orang Quraisy yang sangat mencintai dan kuat terbisi, mereka yaitu Hamzah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi masa kedua kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad pada waktu ketika orang Quraisy melihat tersenyum di antara kabilah-kabilah, mereka bersepakat mendukung Nabi Muhammad SAW dan orang rumahnya di Syirib, salah satu kota Mekah. Mereka menahan makanan dan keluarganya. Mereka sepakat tidak menerima permintaan damai dari pihak Nabi SAW. Kota Madinah pada waktu itu menjadi tempat bagi umat Islam. Karena itu kaum muslimin mulai berhijrah ke sana, sehingga beberapa orang yang hendak berhijrah pasti akan mendapat berbagai macam penganiayaan dan siksa. Ketika itu kaum muslimin berhijrah dengan cara sembunyi dari jalan kaum Quraisy. Soalnya pada waktu itu kaum Quraisy mengejar ketika orang Islam ingin berhijrah ke Madinah. Berbeda dengan hijrah yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan keberanian dan tantangan, karena ketika itu ia membawa pedang dan juga panahnya tatkala keluar menuju Ka'bah. Ketika itu ia bertawaf di sana. Kemudian ia tampil di hadapan kaum musyrikin dan berkata kepada mereka, "Siapa anak yang menjadian, hendaklah ia menemaniku, karena aku akan berhijrah." Kemudian ia pergi dan yang berani merintanginya atau menghalanginya. Umar bin Khattab ialah terkenal keberaniannya. Kondisi seperti ini berlangsung. Kaum Quraisy semakin berikan terkesan kala mengetahui
saat itu Abu Bakar berkata, Abu Jahal, astagfirullahaladzim, Abu Jahal, menurut pendapatku, kita beri sebilah pedang kepada pemuda yang kuat. Sari masing-masing kabilah kita, lalu mereka mengepung Muhammad dan memukulnya secara serentak sehingga darahnya terpisah-pisah pada beberapa kabilah dan Bani Hashim. Tidak kuasa untuk memusuhi semua orang, namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi yang mulia akan adanya persekongkolan jahat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberi kabar aksi jahat kaum Quraisy dan bersepakat untuk melakukan hijrah. Selanjutnya dalam pencarian itu mereka sampai ke Gua Tur. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berdakwah karena itu kaum Quraisy atau kaum mencarinya. Dalam pencarian itu mereka sampai ke Gua Tur. Hampir saja salah seorang dari mereka melihat ke arah kedua telapak kaki. Niscaya ia akan melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Di saat itulah Abu Bakar sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Dia bersabda, "Hai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang sedangkan Allah ketiganya? Jangan kamu khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita." Namun anehnya mereka tidak melihat Nabi dan Abu Bakar. Keduanya tetap berada di dalam gua selama 3 hari. Kemudian keluarlah Rasulullah dan Abu Bakar. Tepat pula waktunya Abdullah bin Huraifah membawakan dua ekor. Pada waktu sore di hari kedua, keduanya melintasi sebuah kemah yang di dalamnya ada seorang wanita bernama Ma'dan. Keduanya meminta makanan dan minuman darinya. Namun keduanya hanya mendapati seekor kambing yang sangat kurus yang karena lemahnya tidak bisa pergi ke tempat pengembalanya dan tidak memiliki air susu setetes. Lalu Rasulullah SAW bergegas mengambilnya dan mengusap susunya lalu memerasnya hingga menuju wadah besar. Selanjutnya yaitu pada hari kelima, tepatnya pada hari Jumat 16 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 2 Juli 622 Masehi, serta rombongan disambut oleh Allah ke Madinah. Pada hari Jumat ini pula untuk pertama kalinya Rasulullah SAW mengadakan sholat Jumat bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau berjalan dan kebanyakan kaum Ansor berusaha meraih Rasulullah SAW dan memperoleh kemuliaan dengan jamu beliau di sisi mereka. Maka mereka memegang tali kendali unta beliau dan beliau pun berterima kasih kepada mereka. Biarkan karena ia diperintah. Tatkala unta tersebut sampai di tempat yang Allah perintahkan, maka ia akan duduk. Beliau tidak turun darinya sebelum unta tersebut bangkit dan berjalan sendiri, lalu menoleh dan kembali lagi. Akhirnya unta tersebut duduk di tempat tersebut dan beliau turun dari tempat itulah yang kemudian menjadi Masjid Nabawi. Rasulullah SAW singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sedangkan Ali bin Abi Thalib ia tetap berada di Makkah selama 3 hari sepeninggal Nabi. Kemudian keluar menuju Madinah berjumpa dengan Nabi di Yaqub. Sekian pemaparan dari saya dan Saya Putri Nurjani akan membahas tentang teman-teman sebelumnya yang sudah menyampaikan materi. Kesimpulannya yaitu sahabat Hamzah ialah paman dari Nabi
Nabi hijrah dan mengikuti perang Badar. Sahabat Hamzah dijuluki oleh Nabi ialah Sayyidus Syuhada. Hamzah masuk Islam setelah Rasulullah sering berkumpul di Darul Arkam, yaitu pada tahun kenabian. Dia masuk Islam di tahun ke-6 masa kenabian pada bulan Zulhijjah. Dengan masuknya Hamzah ke dalam Islam, menambah kekuatan dalam menyebarkan agama Islam dan memerangi kaum kafir. Karena sahabat Hamzah terkenal dengan sebagai jagoan muda Quraisy yang paling berani. Seusai Hamzah memeluk agama Islam, muncullah Umar bin Khattab. Ialah orang yang hampir sama kepribadiannya dengan Hamzah dan ia pun menjadi sahabat Nabi. Umar terkenal dengan sifat yang temperamental dan bernyali besar. Oleh karenanya, Islam semakin kuat dan tangguh dalam menyebarkan agama Islam dan berperang. Sekian yang dapat kelompok Sani sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada semua pemateri yang telah menjelaskan begitu detail ya tentang masa kedua kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat diserap ilmunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.